Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Jova INDS. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, amin. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia mampir kemudian nonton video aku. Jangan lupa mohon bantuannya di like, comment, and share. Yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video aku tentunya. Terima kasih. Nah, di video kali ini ada sedikit perbedaan dari video-video sebelumnya. Kalau video-video sebelumnya itu pasti nyapu, nyuci baju, jemur baju, kemudian nyetrika. Nah, kali ini aku spesial masak untuk kalian semua, jadi tetap stay tune di video ini, jangan di skip ya. Jadi ini aku mulai di pagi hari karena hari Minggu nih teman-teman. Aku mulai seperti biasa menyapu tipis-tipis saja dari belakang ke depan karena ini juga agak musim hujan, bukan agak lagi tapi memang musim hujan. Pasti tiap malam itu hujan teman-teman, jadi teras tuh pasti tergenang air. Jadi aku nyapunya sedikit saja atau sebelah yang agak kering. Nah, itu abaikan saja untuk jemuran aku memang taruh di dalam karena itu jemuran kemarin sore. Jadi pas malam aku pindah dulu ke ruang tamu. Nah, ini aku buka dulu untuk gorden-gordennya atau gorden di ruang tamu agar cahayanya bisa masuk ke dalam rumah. Lanjut aku keluarin jemuran aku biar terkena angin atau barangkali nanti panas ya, bisa kering langsung aku nyuci lagi dan aku jemur lagi, begitulah seterusnya. Lanjut, setelah nyapu ini aku beres-beres cucian piring yang kotor, aku kumpulin dulu, nanti setelah masak aku akan cuci piring dan cuci perabotan itu. Tapi sebelum itu aku masak dulu. Aku mulai dari persiapkan dulu alat-alatnya, kemudian aku siapkan dulu tempat sampahnya untuk tempat sayuran nanti. Ini aku tadi pagi belanja di dekat kontrakan aku, ada belanja beberapa sayuran, yaitu sayur pakis, kemudian ada sayur gambas atau sayur oyong, ada tempe juga, dan ada sedikit udang. Kemudian aku juga beli bumbu-bumbu teman-teman, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah aku campur. Nah, untuk semua itu aku belanja kayaknya habis sekitar 52.000, tapi untuk rinciannya aku kurang tahu juga teman-teman, untuk harga dari gambas atau pakis dan seterusnya tuh aku memang nggak aku nanya juga, jadi langsung aku ambil, nanti kumulatifnya harganya berapa gitu aja. Nah, ini aku tata dulu dari bawang merah, kemudian bawang putih aku tata ke tempat bumbu-bumbu. Untuk cabenya tetap di dalam plastik karena nanti pasti 2 kali masak pun habis. Mulai yang pertama ini aku iris-iris tempenya. Iklan dulu nih sedikit. Jadi itu ada sambal, aku beli dari Shopee, sambal baby cumi campur pete. Kemudian aku juga beli sambal teri Medan. Harganya murah, Rp28.000 aja, pengiriman cepat teman-teman, dan rasanya lumayan lah daripada buat sendiri agak ribet. Jadi ya itu untuk anak kos yang agak malas kayak aku ya, paling masak berapa minggu sekali baru masak, aku beli itu jadinya untuk tombol kepingin gitu, nah obat pingin gitu. Nah teman-teman, jadi aku kemarin pengen baby cumi tapi malas masak, alhasil aku beli di Shopee. Nah, kita langsung kembali lagi di videonya. Aku iris tempenya, iris tempenya 2 jenis teman-teman, ada yang panjang, ada yang kecil-kecil. Kalau yang panjang itu nanti aku pakein tepung serbaguna yang rasanya agak pedas-pedas, dan kalau yang irisan tipis-tipis kecil itu aku nanti buat campuran di udangnya. Jadi ini
niatnya nanti aku sambal sama udang, pasti rasanya maknyus. Kita adonin dulu tepungnya. Ini tinggal dikit teman-teman, BTW untuk tepungnya, tapi cukup lah untuk tempe separuh kayak gitu. Langsung saja kita goreng tempenya tanpa aku kasih bumbu-bumbu teman-teman. Jadi langsung aku masukin tepungnya, kasih air, masukin tempenya, dan langsung goreng sreng. Rasanya pasti enak, ada gurihnya, ada agak pedas-pedasnya gitu, karena tepungnya rasanya tuh yang varian pedas kalau tidak salah. Nah, ini penampakan dari penggorengan legendaris aku, penggorengan kuno. Sambil menunggu tempenya matang, kita ke aktivitas selanjutnya, yaitu ngopesi daun pakis. Ini aku belinya 2 ikat sekaligus daun pakis, karena kalau daun pakis kan yang diambil tuh yang pucuk-pucuk aja, yang masih muda-muda teman-teman. Jadi 1 ikat tuh cuman dikit aja isinya, kalau sudah ditumis kayak gitu cuman 2 sendok apa 3 sendok, jadi tuh kalau buat makan sehari kurang. Nah, aku belilah 2 ikat ini, pasti nanti akan berlebih, tapi nggak apa-apa, kan ada teman-teman juga di sini, ada kawan-kawan kos, jadi kita undang untuk makan. Ternyata saking enaknya ngopesi daun pakis ini, tempenya agak gosong sebelah, bisa dilihat teman-teman. BTW kalian suka nggak nih sayur pakis? Dan kalau kalian suka, seringnya dimasak apa sih? Apakah kayak aku nih ditumis, ataukah kalian gulai? Nanti boleh dong tulis di kolom komentar. Ini aku kayaknya cepat kali ya opes daun pakisnya, padahal aslinya mah lambat banget. Sambil goreng tempe, sambil ngopes daun, jadi ditinggal-tinggal, tapi nggak apa-apa, sekali berenang 2 pekerjaan selesai. Caknya. Dan aku daun pakis tuh sukanya karena teksturnya tuh kalau dimasak tuh kayak mana, krenyes tapi nggak lembek gitu lah teman-teman, jadi tuh enak. Tapi kalau kadang ada juga nih, aku masak beberapa kali, ada yang pahit dikit, apa nyucinya kurang bersih kali ya, tapi pas aku masak kali ini enak teman-teman, rasanya pas pedasnya, kemudian pas rasa gurihnya, pokoknya bikin nambah deh nasi tuh. BTW lama kali nih aku opesnya daun pakis nih. Apa jangan-jangan nih, sambil cerita aja teman-teman, ada yang belum pernah makan kali daun pakis ya? Soalnya kalau di Jawa, khususnya di tempatku tuh agak kurang teman-teman daun pakis, dan hampir tidak pernah aku temui selama hidupku, selama aku tinggal di Jawa. Dan baru aku temui itu memang di sini, dan baru makan pun di sini, rupanya rasanya enak juga. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Nah, untuk yang daun pakis tua tidak bisa dimasak lebih banyak kan daripada yang bisa dimasak nih. Nah, itu pun dibuang, karena kalau dimasak pun masih keras, nggak enak juga dimakannya. Langsung aku beresin mejanya agar bersih dan rapi. Dan langsung saja ini aku ke kegiatan selanjutnya, yaitu mencuci daun pakisnya. Ini aku cuci agak beberapa kali, dan aku sambil remas-remas, barangkali dengan diremas tuh rasa atau kadar pahitnya berkurang. Nah, dan memang betul teman-teman, tadi pas aku nyobain pas masak ini nih, emang kadar pahitnya tuh kurang gitu, nggak kayak yang pertama kali aku masak pas awal-awal di sini. Aku ingat jadi agak pahit-pahit gitu, mungkin kurang aku remasnya, kemudian juga kurang bersih kali ya. Tapi ini alhamdulillah sukses, sudah beberapa kali masak. Akhirnya ini tempenya juga sudah matang, kemudian ini tinggal penggorengan terakhir. Jadi kita hampir selesai masak tempenya.
Oh ya teman-teman di luar sana sudah pada masak apa belum? Kalau sudah masak boleh dong absen, kalian pada masak apa nih? Kalau yang belum masak yuk aku temenin, dan sambil menemani aku juga, saling menemani intinya. Masak memasaknya di hari Minggu ini. Dan sorry saja ini aku uploadnya Senin malam karena kemarin hari Minggu mau edit, kemudian upload gak sempat karena banyak pekerjaan, jadi dipending satu hari. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita lanjut saja ke videonya. Ini aku lanjut ngiris-ngiris oyong atau gambasnya. Rencana sih ini mau aku rebus jadi buat lalapan kayak gitu. Kalau di sayur kan sudah ada tumis pakis, jadi ini aku rebus nanti buat lalapan aja, terus dicocol pakai sambal yang tadi aku beli di Shopee tentunya. Kalau di tempat kalian oyong nih namanya apa teman-teman, boleh dong nanti dikasih tahu juga, soalnya kalau di Jambi ini namanya tuh kalau nggak salah kisi apa ya, kisi kalau bahasa Indonesia kan oyong, kalau di bahasa Jawa tempatku tuh gambas. Rasanya tuh kalau masih segar direbus aja tuh ada manis-manisnya, enak, dicocol pakai sambal teri, sambal bawang pun enak itu teman-teman, asalkan dengan nasi yang hangat. Nah selesai aku bersihin oyongnya, ini aku bersihin atau kupas-kupas juga bumbu buat masak sambal udang tempenya. Jadi agak banyak juga nih rupanya aku buat sambalnya, tapi nggak apa-apa, pasti nanti juga habis asalkan enak. Kalau teman-teman sendiri sukanya udang diapain nih? Di sambal balado kah, atau dibotok kah, atau dibuat yang lain? Kalau aku suka semua teman-teman. Apa sih yang gak aku suka? Asalkan pedas asin enak lah tuh. Lanjut, ini aku cuci bumbu yang sudah aku kupas-kupas sebelum aku masukin blender, karena kalau bumbu ini aku ulek atau giling sendiri pasti tanganku kecabean pastinya, karena sebanyak itu pasti panas. Jadi untuk mengefektifkan waktu dan memudahkan segala cara, ini aku gunakan blender saja, dan aku blender tidak dalam waktu yang lama, 3 menit 2 menit aja sudah halus sempurna. Dan btw bumbu ini juga selain aku buat masak udang, ini juga aku buat untuk masak tumis pakis, karena kalau diiris tuh agak kurang meresap gimana gitu ke sayurnya, jadi aku pakainya yang gilingan kayak ini alias blenderan. Jadi bumbu halus nanti ditumis, kemudian dimasukkan pakisnya, baru dikasih air, kasih bumbu, dan dicicipi sampai deh matang. Akhirnya tempe untuk buat sambal udangnya sudah matang juga, digoreng. Saatnya kita tumis bumbu untuk sayur pakisnya. Tidak perlu banyak-banyak, secukupnya saja, dengan minyak juga secukupnya, asalkan bisa bumbunya itu meresap ke sayur, nanti juga enak sendiri, dan pastinya takarannya harus pas. Nah sambil kita goreng atau tumis sambal atau bumbu tumis pakisnya, belibet kali aku ngomongnya, sambil nunggu tumis bumbunya, ini aku bersihkan udang, aku buang eeknya, kemudian buang tempurung kepalanya, jadi 2 kali juga. Ini 2 pekerjaan maksudnya, sambil menunggu sambal digunakan waktunya untuk membersihkan udang. Nah pas sekali selesai membersihkan udang, bumbunya sudah matang, tinggal masukkan tumis pula sayur pakisnya, kemudian masukkan air secukupnya, garam, masako, dikasih gula dikit, yang pasti ladaku, karena setiap masak pasti aku pakai ladaku, karena rasanya tuh maknyus sekali, rasanya ada
Pedasnya tuh pas gitu nah teman-teman, jadi enak. Kita tunggu saja tumis pakisnya, ini sudah dikasih bumbu-bumbu, tinggal dicicip. Rupanya sambalnya kurang jadi ini aku tambah sedikit sambal sebelum matang. Dan maaf ya teman-teman, itu aku pakainya 1 sendok, dibuat sekali berkali-kali nyoba, tapi nggak apa-apa ya karena yang makan pun aku sendiri jadi nggak apa-apa lah aku buat berkali-kali nyicip. Rasanya enak sambil aku nyicip pun berkali-kali nih. Akhirnya setelah sekian lama juga nih teman-teman gak masak karena kerja capek, balik sudah sore maghrib, terus mandi, beres-beres segala macam, istirahat, jadi Sabtu Minggu pun kadang lembur. Dan ini hari Minggu menyempatkan untuk masak. Akhirnya tumis pakisnya selesai teman-teman, mantap. Sudah ini sudah matang. Dan ini aku lanjut ke tumis sambalnya untuk sambal udang. Dan sambil nunggu juga seperti biasa nih, aku cuci piring perabotan yang buat masak tadi biar langsung bersih. Jadi habis masak tuh nggak perlu nengok-nengok yang kotor-kotor, bersera, ada pusing, jadi langsung enak aja gitu kan. Karena sambal tuh kan agak lama juga teman-teman untuk sambal udang khususnya, soalnya kalau kurang matang sambalnya tuh kurang enak dan cepat basi tentunya. Cepat kan nyuci perabotannya karena dipercepat 6,9 kali nih BTW. Kalau dipercepat sampai 1 jam lebih video full ini teman-teman. Jadinya kalau 1 jam kan pasti nggak ada yang nonton. Ini aja yang nonton paling ya segitu-gitu aja. Dan semoga saja yang nonton bertambah banyak teman-teman, mohon doanya ya. Dan jangan lupa untuk yang nonton kemudian belum subscribe, dibantu subscribe agar aku semangat, lebih semangat lagi buat videonya. Oke? Sambalnya sudah agak matang teman-teman, tapi sambil nunggu benar-benar matang ini aku sambil lap-lap kompornya tipis-tipis dan masukkan udangnya. Jangan lupa tempenya karena sambalnya sudah hampir matang. Tinggal masukkan bumbu-bumbunya seperti garam, masako, kemudian ladaku jangan lupa, kemudian masukkan juga gulanya agar lebih sedap. Itu ada api di bawah wajan, apa ya, seperti ada yang terbakar tapi ternyata tidak. Sepertinya sambalnya sudah matang, pas rasanya bisa ditengok teman-teman, tapi jangan salfok sama wajanku yang gosong ya. Dan alhamdulillah inilah hasil masakan aku minggu produktif ini. Terima kasih yang sudah nonton videoku, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.